tensinya, ada juga EKG 3 lead, lanjut juga ada SpO2 ya, SpO2. Terus ini ada satu konektor, nanti fungsinya untuk ganti dari pedals ke pads disposable. Jadi pads disposable yang tadi dipakai AED bisa juga dipakai di alat defibrillator manual. Tinggal konektornya aja. Betul, nanti kita pakai konektornya ini gitu ya. Lanjut di bagian atasnya ada baterai yang tadi ya, ini bisa dilepas pasang juga. Cuman kalau ini nggak usah dilepas pasang karena alatnya sudah bisa charge baterainya sendiri. Walaupun ini nggak pakai baterai, alatnya juga masih bisa difungsikan. Ya. Gitu. Tapi lagi-lagi ini harus dicek secara skala ya, karena baterai kalau udah sampai tanda tanya tadi itu harus di charge di eksternal charger yang tadi ya, yang satu tadi. Jadi kalau ini sudah di warna orange nanti ya untuk ruangan-ruangan yang ada R series, kalau sudah di warna orange atau di tanda tanya, tolong di charge-nya di eksternal, jangan di alat. Ya, karena itu butuh dikalibrasi. Dikeluarin ya, dikeluarin. Tapi itu kalau sudah orange aja. Kalau belum orange, makanya kalau bisa, kalau alat R series ini nggak usah dilepas dari colokan listrik atau sumber listrik. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena dia sudah lithium ion. Jadi kalau lithium ion itu kalau baterainya sudah full, dia akan memutus arusnya sendiri. Otomatis mati. Ya, otomatis arusnya tidak akan masuk lagi. Jadi jangan takut baterainya ngembung atau baterainya meledak. Kecuali yang sana ya, tempat cas sana. Sama. Oh, sama juga boleh. Sama, karena jenis baterainya sama. Baterai yang ada di AED Pro sama baterai yang di sini bisa ditukar. Karena bisa dipakai di sana, bisa pakai di sini. Gitu. Bagian atasnya lagi, satu lagi ini untuk recordernya. Itu kertasnya. Kertasnya nggak ada ya? Mungkin masih ada di dos Mbak, enggak tahu. Kertasnya dia yang kita pakai biasa. Coba dicari dulu ya. Yang nge-flip ya, jangan yang roll. Yang flip dia yang nge-flip. Ini yang nge-flip. Yang selembar-lembar gitu. Iya, yang selembar-lembar gitu. Kayaknya ada ya. Kalau ada boleh nanti aku tunjukin cara pasang. Pakai di sini. Nah, di sini pedalsnya ada 2. Yang kayak setrikaan tadi ya. Sternum sama apex. Nggak ada gambarnya, cuma ada Tulisan. Jadi harus dihafal, jangan bingung yang mana di sternum, yang mana di apex ya. Sebelum ditekan kita lihat dulu, pastikan ini sternum dah. Ya, yang mana sternum. Ini ya, mana apex. Gini. Ya. Sudah di sebelah sini juga ada tombol-tombol, tahu semuanya. Tombol-tombol di sini sama fungsinya sama tombol yang ada di depan. Ya. Yang pertama ada energy select atau untuk pemilihan energi joule-nya. Dia bisa dari 1 joule sampai 200 joule. Sama bifasic juga. Bifasic rectilinear. Ya. Maksimal di 200 joule. Di sini juga sama fungsinya. Lalu juga ada tombol charge. Nomor 2. Charge ini kalau kita sudah mau melakukan kejut jantung, kita harus charge dulu ya. Charge di sebelah sini. Kalau tadi kan nggak ada tombol charge ya, cuma tombol shock doang. Kalau ini kita ada tombol charge. Nomor 2, di sini juga nomor 2 charge. Lalu nomor 3 shock. Untuk kejut jantung pencetnya dua-duanya. Bisa juga di alat. Nanti biasanya kalau ini kan fungsinya kalau kayak hotbar team gitu ya, satu jadi asisten alat misalkan dokternya nggak mau mencet-mencet ini, bisa minta tolong asisten alat tolong di charge 120 joule, ditaikin dulu 120 joule lalu di charge. Terus dokternya juga misalnya nggak mau nge-shock langsung, tolong shock gitu katanya. Nah nanti di shocknya bisa di sebelah sini ya, fungsinya sama. Soalnya pada saat kita menekan dengan memencet itu kayak lebih enak ditekan di sana, jadi kita ndak harus memencet. Bisa. Nanti kalau ada pelatihannya bisa juga pelatihan shock itu bisa juga. Itu ya. Lanjut di sini untuk menyalakannya kita putar selektornya. Ada monitor, ada defib sama pacer atau pacemaker. Pertama kita coba ke monitor dulu ya, karena monitornya kan ini sudah lengkap ya, ada NIBP, ada SP2 sama EKG 3 lead. Oke. Kita coba EKG 3 lead-nya. Nah, ini kan nggak kebaca ya, padahal simulator pasiennya udah aku nyalain. Ini tinggal kita ganti leadnya di sebelah sini, apa semuanya. Karena ini ritme EKG-nya dia ngambilnya dari pedals. Kalau dari pedals dia bacanya pedalsnya yang baca EKG. Ya. Nah, kalau ininya nggak dipasang ke korban atau ke pasien, kita mau pakai 3 lead, kita
ganti lidnya ke lid 2 biasanya ya. Lid sebelah sini kita ganti 1, 2 baru muncul ya. Udah aku pakai simulator pasien gitu ya. Ini ceritanya ini harusnya di pasien. ceritanya pasien. Ini bukan kau bawa di sini. Ini nanti tempel tiga. ini simulasi pasien ini. Simulasi pasien ya. Nah, soalnya takutnya ada orang pikir orang tempel di sini, Pak. Enggak, ada 3. Tangan kanan, tangan kiri sama refleks di kaki kiri ya. Ada 3 gitu. Karena aku menunjukin pasiennya. Ini ceritanya pasien ini Atau ala. ada yang mau coba pakai? Jangan. Gitu. Jadi pura-puranya pasien ya. Gitu. Jadi untuk lihat lidnya di sebelah sini. Takutnya kita udah pasang elektro segala macam, kok nggak kelihatan. Ritme EKG-nya nggak ada apa-apa, asistol terus tiba-tiba RJP totonya dia sebenarnya normal kan nggak gitu ya. Jadi kita Karena ganti tidur lihat doang. sumbernya dari mana. Sumbernya dari lid. Kalau dari EKG 3 lid bisa lid 1 Nih, itu sama lid nanti 3. nunjukin. Ya. Di sini ada SPO-nya sama kayak monitor ya. Jadi fungsinya bisa jadi monitor juga. Monitor sama tensi di sebelah sini ya. Untuk tensi tombolnya dari sebelah sini, kecil di ujungnya. Bisa disetting per berapa menit gitu ya? Bisa Apa? intervalnya ya. Hmm. Bisa disetting. Monitor. Ntar petunjuknya di sini SPO2, NIBP di sebelah sini, heart rate sebelah sini. Nanti sebelah sini untuk dashboard CPR. Jadi high quality CPR sama kayak tadi, ntar dia tertampil di sini dan bahkan lebih lengkap lagi. Kalau tadi kan cuma naik turun aja ya. Kalau ini bahkan ada angkanya, berapa senti kita masukin. Kecepatannya juga ada. Nanti kita tunjukin ya. Tapi kalau mau kita menampilkan dashboard CPR harus pakai pads yang disposable tadi. Karena kalau pakai pedals nggak akan bisa. Gitu ya. Lanjut di sebelah sini size-nya. Untuk naikin size-nya aja ya kalau kurang terlihat misalkan ya, size EKG. Size-nya bisa dari 0,5, 1, 2 sama 3. Hasil EKG-nya bisa langsung kebaca. Bisa di record juga. Jadi kalau ada kertasnya kita bisa print sebelah sini. Recorder. Start stopnya di sebelah sini Kak. Jadi start, yang print. Nah ini harus ada suaranya tapi nggak ada kertasnya ya. Gitu. Untuk stopnya di sebelah sini juga. Kan stop print. Kalau ini alarm suspend untuk nge-hold alarm aja ya. Ini untuk monitornya kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk monitor pasiennya ya. Lanjut untuk fungsi defibrilatornya. Ya, fungsi utamanya karena defibrilator ya fungsi utamanya. Fungsi utamanya defibrilator. Di sini tetap tampil monitornya, heart rate-nya, SpO2-nya, NIBP-nya. Jangan lupa diganti lagi lead-nya, lead 2. Misal kayak gini. Asistol ya. Kalau asistol kita lakukan RJP dulu sampai misalkan dia terbaca seperti ini atau seperti ini. Ini seolah-olah ini. Ini seolah-olah apa Kak? Ventricle tachycardia. Nadi. Kalau betul kalau ventricle tachycardia harus Cek nadi. Kayak gini ya. Nah di sebelah sini untuk energi kita bisa naikin di sebelah sini atau turunin di sebelah sini di alatnya. Atau kita bisa pedalnya juga. Sebelah sini. Turun nggak? Turun ya? Naik. Turun. Naik. Ya maksimal 200 joule. Paling kecil 50 itu. Itu deh, bilang kalau itu ada kelihatan 1 joule. 1 jul. Ya 1 joule paling kecil. Bisa aku coba-coba 1 jul itu. Ya, Nggak untuk terlalu dosis. keras. apa itu kenanya 1 joule? Ujung-ujung saraf. Mungkin untuk pasien-pasien kecil juga bisa. Kalau untuk pasien kecil juga pedalsnya diubah nih. Kalau ini kan untuk pasien yang besar ya, di atas 10 kg biasanya. Untuk yang pasien di bawah 10 kg, ganti pedalsnya kayak gini, platnya. Ini yang warna hitam. Ada. Jadi satu di sini. Untuk anak. Untuk anak. Jadi yang warna hitam sini kan Oh, kita bisa cubit sama yang diganti. plat ya. Dibuka kan, nempel di situ kan dia. Iya, tinggal tarik begini. Ada. Sama ini juga. Jangan kebalik, jangan hitamnya sama yang atasnya ya. Nanti patah. Iya, betul-betul. Yang hitam selalu diingat ya, yang hitam sama yang platnya kita cubit. Jangan yang hitam sama atasnya. Oh, oke. Karena kalau ngeganti ini rusak, patah ininya, nggak bisa diganti ininya aja. Semuanya. Harus diganti satu paket sama ini. Berarti rasa-rasa juga kalau keras jangkut paksa. Jadi jangan dipaksa, dicubit aja warna hitam ini sama plat. Ini sama plat ya, warna hitam sama plat. Baru kita tarik ke atas. Jadi
Jadi untuk yang 10 kg ke bawah. Untuk yang di atas 10 kg ke atas. Enggak, ini aman, belum ada energinya. Gitu ya, lanjut. Tadi ya di sini bisa juga untuk charge-nya di sini juga bisa. Misalkan kita mau charge 10 dulu gitu ya. Misalkan 10 joule charge di sebelah sini. Biasanya juga sebelum charge sih sebenarnya. kalau menentukan bahwa sudah selesai di charge bagaimana? Dia ada bunyinya suaranya, nggak? Ada sama suara ada nggak? tulisan ready. Oh, ada tulisan. Ada Itu yang tulisan ready. Misalkan sudah dilakukan RJP, terus dia ini apa? Maaf, PT ya, PT tanpa nadi. Iya, Misalkan PT kita tanpa melakukan nadi. kejut jantung, sudah diatur energinya. Kita charge sebelah sini juga bisa, nomor 2 ya. Nah ini suara ready, Oh, itu yang panjang. yang panjang suara ready. Terus ada tulisannya Ada tulisan. Ada. 10 joule ready. 10 joule ready ya. Ini udah bisa dikejut jantung. Udah kayak gini, biasanya agak ditekan. Kalau untuk melakukan kejut jantung, pedalsnya jangan biasa kita tempel doang ya. Tangannya kita harus agak ditekan. Iya, makanya kalau ditekan terus tekan ini lebih bagus Susah. itu ditekan dari situ. Tergantung enaknya gimana Iya. ya, tergantung enaknya gimana. Jadi harus agak ditekan karena kenapa? Karena biasanya ada reaksinya dari pasien ya, entah kayak dia kaget gitu ya, baru kita buang. Nah ini karena nggak ada penghantarnya dia nggak akan kebuang. Di udara juga nggak bisa. Jadi bisa nggak? Nggak bisa. Coba. Oh. Untuk cancel, misalkan tiba-tiba kita lagi mau shock jantung Nggak ya, jadi. terus gak jadi tiba-tiba normal, kita bisa disarm kalau kita cancel energi. Disarm tadi. Jadi kalau sudah ready, ntar dia muncul namanya disarm. Disarm itu dia akan cancel energinya. Jadi energi yang tadi sudah ready mau dikeluarkan, misalkan dia tiba-tiba asistol. Kalau asistol kan tidak dilakukan kejut jantungnya, kita mau cancel nih energinya yang sudah ada. Jadi misalkan energinya bahkan 200 joule gitu kan, bahaya juga ya kalau tiba-tiba kita kita kejut gitu ya, apalagi kita kejut ke teman juga bahaya. Jadi kita pencet disarm yang tadi ada di sini ya. Jadi kalau kita charge Ada tulisannya di disarm. Jadi kalau dia sudah ready baru dia muncul. Ini kan Kalau ready dia nih. belum ready, dia nggak akan muncul. Jadi bisa pencet disarm di sini atau ada di sebelah sini kak, pedalsnya yang naik atau turun. Bisa dipencet salah satunya. Dia akan cancel. Hilang, udah ini aman. Nggak akan bisa masuk lagi. Di press charge lagi ulang. Misalnya kalau kita mau ulangnya lagi tuh. Iya. Nah, itu untuk defibrillasi atau defibrillatornya. Lalu juga ada fungsi untuk kardioversi. Apa bedanya Pak sama defibrillasi? Apa bedanya jantung? Ada defibrillasi, ada kardioversi biasanya bilang. Biasanya dia untuk pasien-pasien yang takikardi, Yang kardioversi. ada gangguan listrikannya, tapi dia biasanya masih sadar ya Pak ya? Iya. Kalau kayak gitu ya. Nah untuk Tetap kardioversi, dikasih itu. kejutan kejut jantung, tapi biasanya dosisnya lebih Lebih rendah. kecil ya, lebih rendah. Di sebelah sini Kak. Jadi kalau defibrillasi itu kan asynchronous ya bahasa lainnya Iya, ya. Tapi kalau kardioversi itu bahasa lainnya synchronous. Synchronize. Untuk ganti ke synchronize, tetap di menu defibrillator, kita tetap kasih selektornya di defib, tapi kita ganti sync on off-nya di sebelah sini. Semuanya. Sync, kalau dia sudah berubah jadi synchronize berapa joule, baru itu udah untuk melakukan tindakan kardioversi. Kardioversi. Oke, biasanya kalau kardioversi kalau sadar harusnya disedasi dulu karena Iya. melakukan defibrillasi itu tuh sakit ya, Sakit. kejut jantung tuh sakit. Jadi biasanya kalau pasien dengan gangguan kelistrikannya harus disedasi. Konsulennya di atas, tidak ada di atas. Gitu. Iya. Nah sama juga kalau untuk kardioversi biasanya kayak gini. Ada yang mau Kardioversi ditantang? dia akan kelihatan nih gelombang R-nya. Nggak ada Betul ya, diskusi. pulse R-nya. Nanti kalau kardioversi, kakak semuanya, kalau tadi defibrillasi itu waktu charge kita langsung dilepas ya, shocknya. Tapi untuk kardioversi itu ditahan 1 detik 2 detik. Tombol charge-nya ditahan sedetik 2 detik. Karena kita mau kejut jantungnya masuk ke pulse R-nya, pas di pulse R-nya. Karena kan kita maunya mensinkronkan dengan pulse R tadi ya. Jadi kalau defibrillasi tadi charge, habis itu kalau unclear, everybody clear, dilihat lagi masih VM, baru kita shock, lepas. Tapi untuk kardioversi sudah di charge, unclear, everybody clear, dilihat lagi, kita dilakukan tadi kan kardioversi, baru kita shock, tahan sedetik, 2 detik, baru dilepas. Gitu untuk kardioversi.
ini nggak jadi kita cancel, bisa pakai yang di alatnya juga gitu ya. Lanjut tadi udah ya, defibrillator, monitor sudah, defibrillator sudah, kardioversi atau sinkronisi juga sudah. Kalau mau coba juga boleh. Kita lanjut ke fungsi lainnya, yaitu pacer atau temporary pacemaker. Dipakainya biasanya nggak lama karena namanya alat emergency ya, bukan untuk yang pacu jantung yang di tanah atau TPM yang ini kan alat emergency, jadi biasanya dipakainya sebentar, nggak lama, mungkin 3 jam 4 jam sambil ruangan operasinya disiapkan atau sambil catheternya disiapkan ya gitu. Untuk pacemaker kita pakainya patch lagi karena kan nggak mungkin 3 jam 4 jam kita megangin pedalsnya ya, nggak mungkin, jadi kita pakai patch disposable. Sudah ada gelnya sih, sudah dapat. Sudah, sama pakai ini juga bisa. Jadi fungsi defibrilasi bisa, fungsi untuk pacemaker juga bisa pakai ini juga. Untuk pemakaiannya kita ganti sebelah sini ya. Jadi ada di pedals yang apex, dibikin warna hitamnya, dia bilang suruh naikkan ke atas atau rilis ke atas. Kabel yang paling besar ini ya, kabel utamanya, ini kita tarik. Ini pedalsnya udah nggak berfungsi lagi ya. Kita memfungsikan pakai patch disposable. Untuk pakai ini harus pakai dulu namanya konektor ini Pak. Maka tadi aku tanya, ini sebenarnya lumayan penting, jangan dibuang. Takutnya ini selesai dipakai, ini kelikutan dibuang. Jangan ya, sayang atau mahal. Oke, dia aja di belakangnya itu. Nanti biasanya ntar kita sambungin aja di sini karena biar nggak lepas ya, diikat. Ini kita sambungkan kan sebelah sini. Begini. Boleh kita pasang di patch disposable sama kayak kita pasang ke AED tadi ya. Nanti kesininya berubah. Kalau untuk pacemaker pakainya biasanya warna hitam. Ada pasien-pasien berat jadi Ini ya. Nah, setelah kayak gini biasanya ada yang dipasang tetap stereo apex, ada juga yang dipasang anterior posterior ya. Belakang. Kayak gini. Karena kan kalau pacemaker itu energinya kecil ya, kayak kalau tadi joule tuh sampai yang 200 joule. Nah, kalau pacemaker di sebelah sini, jadi bukan joule satuannya, miliampere. Karena kecil, kita mau trigger heart rate-nya untuk bisa naik. Biasanya kan kalau yang dikasih pacemaker yang heart rate-nya itu yang di bawah 60, di bawah ya. 60. Berani. Betul, di bawah 60. Jadi yang dia di bawah 60 dikasih pacemaker untuk naikkan energinya di sebelah sini Pak. Biasanya dari kecil dulu ya, dari berapa miliampere, naik lagi berapa miliampere. Lalu sebelahnya rate atau ppm. ppm ini atau rate ini adalah heart rate yang mau kita tuju. Yang kita inginkan untuk pasien itu punya heart rate berapa. Sebelah sini naikinnya, di sebelah sini ada ya 72, ya naik lagi 74, Ya. tergantung ya, ini 80 misal, baru kita naikin energinya. Biasanya sedikit-sedikit Pelan-pelan. pelan-pelan sampai dia bisa mencapai ke 80 ppm tadi. Masih belum naik juga, naikin lagi gitu ya. Sampai dia heart rate-nya mengikuti mesinnya. Jadi ntar mesinnya kasih trigger di 80 ppm. Ini udah naik. Udah naik ya. Jadi dia untuk masuk ke 80 ppm dia butuh segini energi. Sedangkan bikin 80. Jadi dia mati di sini dan kemudian bisa di atas 60. Nah biasanya alat lain kita mau ini kan kita turunin energinya ya Pak ya. Nah untuk alat ini Pak kita kalau usah turunin energinya untuk kita tahu heart rate sesungguhnya. Kita pencet tombol yang sebelah sini, tombol kecil. Kita tekan lama biasanya. Nanti dia akan ketahuan heart rate asli. Kok pas besar diturun ya. Kita tahu nih heart rate aslinya udah berapa.
karena kita pakai simulator ya, bukan pasien asli, jadi tetap di 40 karena bradikardi yang ada di simulator Print itu tangan cuma sebentar dokter itu baru kita ulang lagi Tuhan. kita balikin lagi, kita lepas nih, nanti dia balik lagi ke 80 atau reaksi pertama kayak gitu. Jadi energinya nggak usah diturunkan. Biasanya kalau Tulis namanya pacemaker lain energinya harus kita turunkan dulu biar kita tahu harga sesungguhnya ya. Tapi untuk hal ini kita pencet yang sebelah sini aja, 4 kali sampai dia melihat harga sesungguhnya, Sesungguhnya. baru habis itu masih belum tercapai nih, masalahnya masih 50 gitu ya kan, masih butuh dinaikkan lagi, kita lepas lagi biarin dia pakai pacemaker gitu. Ada yang ditanyain sampai sini? Cukup jelas atau masih bingung? Jadi Mungkin kalau, nyoba kalau sudah ready di pamai di Cath Lab itu untuk pemasangan PPM atau PPM itu sambil misalkan ada di sini yang bradikardinya ya Pak, di sini pasang dulu selagi ada alat ini bisa dipakai misalnya untuk pacemaker ya bisa dipakai. begitu sudah ready, sudah mau dipasang, Boleh. dibuka atau Dibuka sambil aja. jalan aja Sambil jalan boleh, ininya Boleh? di Oh. bawah boleh. Karena pemakaian pacemaker ini bisa sampai 6 jam 6 jam. satu baterai ya. Shocknya pun bisa sampai 100 kali. Kalau tidak disambungkan listrik, misalkan baterainya full nih, full ya, bisa sampai 100 kali shock. Di Kalau tidak 200 disambungkan watt. listrik. Kalau tidak disambungkan listrik, Kalau dipasang terus listriknya nggak akan ada batas. akan ada batasnya. Mau Gitu. sampai Lagian berapa? juga dia ratus tidak kali. tidak hilang apa kayak dia kalau dipasang terus baterainya ketika full putus otomatis. Betul, putus otomatis. Jadi kalau ini maintenance-nya pesannya jangan nggak usah dilepas ya sumber listriknya, jadi biarkan tercolok aja. Misalkan nanti ini mau disimpan di gudang masih ya karena IGD-nya belum buka, Tetap tercolok tetap ya. dicolok Colok aja Pak, aja. nggak apa-apa Pak. Karena dia bisa hilang sendiri baterainya. Betul, arusnya. Harusnya iya. Ini bosku juga suka main colok-colok. Ya. Itu ada colokannya di belakang. Kan. Ada yang mau coba defibrillator. Iya. Ini langsung di IGD ya Pak, udah pasti ya Pak. Ya, dikirim.